Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diingatkan oleh Allah di ayat berikutnya 108, la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, jangan kau berdiri salat di dalam Masjid Dirar itu yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan tapi untuk menimbulkan bencana kepada kaum muslimin, untuk memecah belah umat Islam, untuk menjadi pusat mata-mata bagi orang-orang kafir memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Allah sengaja menurunkan ayat ini. Dan Allah menegaskan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Masjid yang sudah engkau dirikan di Madinah itulah satu-satunya yang harus menjadi tujuan seluruh kaum muslimin di Madinah untuk salat berjamaah denganmu. Tidak ada masjid yang lain. Karena masjid itu dibangun di atas pondasi takwa sejak hari pertama pembangunannya. Dan betul, setelah itu dalam riwayat-riwayat hadis sahih, Nabi bukan hanya tidak mampir, Nabi bukan hanya tidak sholat di Masjid Dirar kaum munafikin itu, tapi Jibril memerintahkan Rasulullah untuk mengutus orang-orangnya, sahabatnya untuk ke masjid itu. Buat apa? Membakar masjid itu. Karena ini akan digunakan oleh kaum munafikin berkolaborasi dengan orang kafir untuk memecah belah kaum muslimin dan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di zaman fitnah saat ini itu lebih berat dari apa yang dialami oleh zaman Rasulullah SAW. Dan persis seperti itu pula kita diingatkan untuk hati-hati menjaga bangunan Islam ini, menjaga bangunan organisasi-organisasi, ormas-ormas Islam ini agar jangan sampai kesusupan oleh perilaku kaum munafikin. Karena ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan henti-hentinya untuk merongrong kaum muslimin, menawarkan perdamaian palsu, menawarkan dialog antar agama yang palsu, ditunggangi oleh kepentingan kekuatan kufar, Zionis dan Salibis yang menunggangi dialog antar umat beragama yang mestinya baik. Dialog itu, kita tidak menolak ada dialog antar umat beragama, kita tidak menolak adanya perdamaian, kita anti kekerasan. Tetapi ketika yang mengajak berdialog adalah pihak penjajah, pihak agresor yang menjajah dan menganeksasi bumi Palestina wakaf umat Islam, bumi Baitul Maqdis wakaf wasiatnya Rasulullah SAW sejak malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka tentu kita tidak boleh terkecoh, kita tidak boleh ditipu-tipu oleh mereka. Mereka menyodorkan perdamaian, dialog antar umat beragama itu hanya untuk mengecoh dan menipu kita, karena yang mereka persiapkan adalah sebuah paket politik normalisasi hubungan politik antara negara-negara muslim dengan Zionis Israel. Bahkan di tengah situasi genosida yang terjadi di jalur Gaza, mereka berani dengan dalih dan alibi datang menemui presiden negara Zionis itu untuk mengulurkan perdamaian, bahkan menjanjikan negara kami ini akan melakukan normalisasi politik dengan laknat betul. Ide penyatuan agama yang mereka tawarkan sudah ditolak keras oleh ulama-ulama dunia sejak awal 2021. Saya mencatat bulan Maret 2021 sudah ada pernyataan dari organisasi ulama-ulama internasional dari 18 negara menolak ide penyatuan agama yang bertujuan untuk apa? Normalisasi politik. Ini ditulis oleh seorang wartawan senior kita, adalah untuk mewujudkan penyatuan tiga agama samawi di bawah satu agama yang mereka sebut sebagai agama Abraham. Tujuannya membentuk negara konfederasi di bawah satu agama yang menyatukan bangsa di Timur Tengah di bawah komando Israel. Ini jelas program politik, ini jelas program yang sangat membahayakan, ini jelas program dirar yang akan menimbulkan bencana, bukan hanya bencana sosial, politik, dan ekonomi untuk kita kaum muslimin, tapi juga menimbulkan bencana akidah, karena mereka sejatinya di belakang gerakan itu semua ingin meleburkan tiga agama ini yang katanya bersumber dari ajaran Ibrahim alaihissalam menjadi satu agama di bawah komando Israel. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah sayyidil anbiya wal mursalin
imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, memuji dan memuja keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat, menjadikan kita sebagai pengikut penghulu seluruh nabi dan rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin yang kelak di yaumil qiyamah dicari oleh seluruh umat-umat Nabi dan umat-umat Nabi yang terdahulu. Pemimpin yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul kaunain wal thaqalain, Nabi agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan seluruh risalah para nabi dan rasul yang datang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, mari kita bertakwa kepada Allah dengan menjaga dinul Islam ini, menjaga warisan agung yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjaga warisan risalah ayah para nabi dan rasul, yaitu Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana sosok kedua rasul pilihan Allah ini senantiasa diiringkan. Kita membaca salawat dan salam kepada dua rasul yang agung ini di tahiyat yang kedua ketika kita melaksanakan ibadah salat, baik itu fardu maupun salat sunnah. Salawat Ibrahimiyah mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada beliau berdua, kepada keluarganya, kepada seluruh umatnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Masyarul muslimin rahmati Allah, kita sudah hijrah sejak 1446 tahun yang lalu. Umat ini telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari kegelapan syirik, dari kezaliman sistem buatan manusia, dari kesempitan hidup di dunia, kepada cahaya al-Islam, kepada keadilan sistem Islam, menuju ke lapangan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita seharusnya menjaga spirit hijrah ini, yaitu dengan memakmurkan masjid-masjid Allah, dengan mensucikan jiwa-jiwa kita di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah benteng yang akan menguatkan imun di dalam tubuh kita, menguatkan imun akidah kita, menguatkan imun ibadah kita kepada Allah, menguatkan imun persaudaraan sesama kaum muslimin, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran iblis dan ajaran dajjal di akhir zaman nanti, dan sekarang sudah bisa kita saksikan bersama-sama. Untuk menguatkan imun hidup kita di akhir zaman ini sebagai umat yang bertauhid kepada Allah,
Umat yang beriman kepada risalah yang dibawa seluruh para nabi dan rasul tanpa kecuali, dan dipungkasi oleh risalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah menyinggung di dalam surah At-Taubah ayat 107, pentingnya kita menjaga rumah-rumah Allah agar tidak roboh. Pentingnya kita menguatkan pondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Melalui apa? Mencas jiwa-jiwa kita di dalam rumah Allah itu. Sebab badai fitnah di akhir zaman ini akan semakin berat. Jangankan di zaman kita, saudara, di akhir zaman ini, di zaman Nabi pun sudah begitu banyak tantangan. Ajaran yang merongrong ajaran Islam. Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menjaga ketahanan umat ini. Di surah At-Taubah ayat 107 sampai 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nabi diminta waspada terhadap golongan kaum munafikin yang akan merongrong barisan kaum muslimin, yang akan meragu-ragukan akidah Islam, yang akan mengembalikan kita kepada keyakinan jahiliyah, kepada syiar-syiar, simbol-simbol jahiliyah, identitas jahiliyah. Mereka akan berbuat makar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah mereka ini, waspadai mereka ini. Mereka yang di zaman Rasulullah SAW membangun sebuah masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman. Masjid tapi dibangun oleh mereka untuk menimbulkan bencana bagi orang beriman. Masjid mereka dirikan untuk menyebarkan kekufuran di tengah-tengah orang beriman. Masjid didirikan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Itulah Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah di penghujung akhir hayat kehidupan Nabi SAW. Dan ayat ini turun setelah Nabi pulang atau menjelang kepulangannya dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu apa? Nabi memimpin pasukan besar kaum muslimin di waktu musim kemarau sebelum panen tiba. Umat Islam sedang kesulitan secara finansial, secara ekonomi. Belum memiliki sumber daya, tetapi Allah perintahkan Rasulnya untuk pergi keluar dari Madinah menuju medan Tabuk untuk menghadapi makarnya kaum kafir, kerajaan Romawi yang menghasut orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang berbatasan dengan negeri Syam untuk menghancurkan umat Islam. Setelah Yahudi, Bani Israel berhasil dikalahkan oleh umat Islam, setelah mereka dievakuasi oleh Rasulullah SAW, orang kafir, orang Romawi menghasut kabilah-kabilah yang ada di negeri Arab berbatasan negeri Syam untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Maka Nabi keluar dalam perang Tabuk itu, yang dikenal dengan Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan, sulit untuk menghimpun sumber daya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati para sahabat-sahabat pilihannya, para sahabat Nabi yang mereka kaya raya, mereka berderma menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan, menantu Rasulullah SAW. Dia mempersiapkan 10.000 ekor kuda, lengkap dengan semua persenjataannya, perlengkapan perangnya, menggelontorkan uang puluhan ribu dinar untuk mempersiapkan pasukan besar yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan konspirasi kaum kafir dan untuk menggentarkan mereka yang selama ini menjajah dan menganeksasi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, kiblatnya seluruh nabi dan rasul.
Sampai Nabi SAW 13 tahun di Makkah berdoa ataupun salat menghadap kiblat ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Dan 16 bulan beliau pertama tinggal di Madinah juga masih menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Itulah tujuan perang Tabuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diingatkan oleh Allah di ayat berikutnya 108, la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, jangan kau berdiri salat di dalam Masjid Dirar itu. Yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan, tapi untuk menimbulkan bencana kepada kaum muslimin, untuk memecah belah umat Islam, untuk menjadi pusat mata-mata bagi orang-orang kafir memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Allah sengaja menurunkan ayat ini. Dihantar malaikat Jibril sepulang dari perang Tabuk, ada perintah ini, la taqum fihi abada. Karena sebelumnya Nabi sebelum perang Tabuk sudah ditawarkan, ya Rasulullah, oleh kaum munafikin ini, tolong resmikan masjid yang baru kami dirikan ini. Karena kami tidak sanggup untuk pergi jauh-jauh berkilo-kilometer untuk sholat bersamamu berjamaah di Masjid Nabawi. Kami buatkan masjid dekat kampung kami di luar Madinah yang jaraknya cukup jauh. Mohon kau resmikan. Tapi Nabi urung meresmikannya dan keburu beliau berangkat untuk menuju perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk itu, Jibril membawa turun ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, jangan pernah engkau mampir ke masjid itu, jangan pernah engkau meresmikan, apalagi sampai sholat di tempat itu. Karena masjid itu berbahaya bagi keutuhan dan kedaulatan kaum muslimin. Dan Allah menegaskan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid yang sudah engkau dirikan di Madinah itulah satu-satunya yang harus menjadi tujuan seluruh kaum muslimin di Madinah untuk salat berjamaah denganmu. Tidak ada masjid yang lain. Karena masjid itu dibangun di atas pondasi takwa sejak hari pertama pembangunannya. Dan betul, setelah itu dalam riwayat-riwayat hadis sahih, Nabi bukan hanya tidak mampir, Nabi bukan hanya tidak sholat di Masjid Dirar kaum munafikin itu, tapi Jibril memerintahkan Rasulullah untuk mengutus orang-orangnya, sahabatnya, untuk ke masjid itu. Buat apa? Membakar masjid itu. Karena ini akan digunakan oleh kaum munafikin, berkolaborasi dengan orang kafir untuk memecah belah kaum muslimin dan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di zaman fitnah saat ini tentu lebih berat dari apa yang dialami oleh zaman Rasulullah SAW. Dan persis seperti itu pula kita diingatkan untuk hati-hati menjaga bangunan Islam ini, menjaga bangunan organisasi-organisasi, ormas-ormas Islam ini, agar jangan sampai kesusupan oleh perilaku kaum munafikin. Karena ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan henti-hentinya untuk merongrong kaum muslimin, menawarkan perdamaian palsu, menawarkan dialog antar agama yang palsu, ditunggangi oleh kepentingan kekuatan kufar, Zionis dan Salibis, yang menunggangi dialog antar umat beragama yang mestinya baik dialog itu. Kita tidak menolak ada dialog antar umat beragama. Kita tidak menolak adanya perdamaian. Kita anti kekerasan, tetapi ketika yang mengajak berdialog adalah pihak penjajah, pihak agresor, yang menjajah dan menganeksasi bumi Palestina wakaf umat Islam, bumi Baitul Maqdis wakaf wasiatnya Rasulullah SAW sejak malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka tentu kita tidak boleh terkecoh, kita tidak boleh ditipu-tipu oleh mereka. Mereka menyodorkan perdamaian, dialog antar umat beragama itu hanya untuk mengecoh dan menipu kita. Karena yang mereka persiapkan adalah sebuah paket politik normalisasi hubungan politik antara negara-negara Muslim dengan Zionis Israel. Apa yang disebut dengan kesepakatan Abraham Accord?
sudah diperkenalkan oleh Donald Trump yang hati-hati. Kemungkinan juga besar dia akan memenangkan pertarungan Pilpres tahun ini di Amerika Serikat. Ketika dia menjadi Presiden Amerika, tahun 2020 dia berhasil menjerumuskan 4 negara Muslim Arab Timur Tengah. Tahun 2020, ketika seluruh dunia sibuk menghadapi COVID-19, mereka merencanakan makar luar biasa, meraih simpati pengakuan negara-negara Muslim untuk eksistensi Zionis Israel penjajah ini, saudara. 13 Agustus 2020, Uni Emirat Arab melakukan hal itu, menandatangani Abraham Accord. 11 September 2020, giliran Bahrain menandatangani Abraham Accord. Sudan pada tanggal 23 Oktober 2020 menandatangani juga, dan terakhir kerajaan Maroko, yang kita tahu kerajaan Maroko ini adalah masih silsilah nasabnya keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun tidak luput dari makar ini, konspirasi. Tanggal 10 Desember 2020 menandatangani normalisasi politik dengan Zionis Israel. Dan sejak saat itu mereka menebarkan jaring-jaringnya di seluruh negeri-negeri Muslim, dengan kedok menawarkan perdamaian, dengan kedok dialog antar agama, dengan kedok menjalin hubungan harmonis antara penganut umat Muslim dengan Yahudi. Dan sekarang baru tersingkap semuanya agenda Zionis ini di tanah air kita, saudara. Dengan American Jewish Committee, mereka mendirikan sayap di Indonesia ini, sebuah organisasi NGO namanya Rahim, The Ibrahim Heritage Study Center for Peace, yang sayangnya mereka yang duduk di dalamnya mencatut nama besar organisasi masa Islam yang sangat kita hormati, mencatut untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan jangka pendek, untuk membuat kita ridho terhadap penjajahan atas bangsa Palestina. Bahkan di tengah situasi genosida yang terjadi di jalur Gaza, mereka berani dengan dalih dan alibi datang menemui presiden negara Zionis itu untuk mengulurkan perdamaian, bahkan menjanjikan negara kami ini akan melakukan normalisasi politik dengan Anda. Laknat betul itu. Hati-hati. Ide penyatuan agama yang mereka tawarkan sudah ditolak keras oleh ulama-ulama dunia sejak awal 2021. Saya mencatat bulan Maret 2021 sudah ada pernyataan dari organisasi ulama-ulama internasional dari 18 negara menolak ide penyatuan agama yang bertujuan untuk apa? Normalisasi politik. Ini ditulis oleh seorang wartawan senior kita, adalah untuk mewujudkan penyatuan 3 agama samawi di bawah satu agama yang mereka sebut sebagai agama Abraham. Tujuannya membentuk negara konfederasi di bawah satu agama yang menyatukan bangsa di Timur Tengah di bawah komando Israel. Ini jelas program politik. Ini jelas program yang sangat membahayakan. Ini jelas program dirar yang akan menimbulkan bencana, bukan hanya bencana sosial, politik, dan ekonomi untuk kita kaum muslimin, tapi juga menimbulkan bencana akidah, karena mereka sejatinya di belakang gerakan itu semua ingin meleburkan 3 agama ini yang katanya bersumber dari ajaran Ibrahim alaihissalam menjadi satu agama di bawah komando Israel. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mari kita sucikan jiwa kita. Kita perkuat ketahanan sosial, ketahanan politik, ketahanan ideologi umat Islam ini dari infiltrasi ideologi transnasional. Zionisme bagian dari, bahkan dialah yang memproduksi ideologi transnasional itu yang membahayakan ketahanan nasional seluruh bangsa-bangsa di dunia tanpa kecuali umat Islam. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu wal ghafur. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin masyaallah muslimin dirahmati Allah taala. Banyak hal yang mestinya ingin saya sampaikan tapi waktu tidak memungkinkan. Mari kita bermunajat kepada Allah di hari Jumat yang penuh barakah ini, waktu di mana Allah mengijabah setiap doa-doa kita, agar Allah berikan keselamatan dan kemenangan bagi para pejuang dan bangsa Palestina, agar Allah berikan keselamatan dan imunitas yang kuat kepada negara-negara muslim agar bertahan dari rayuan dan godaan iblis laknatullah yang bernama Zionis, agar kita mendapatkan kekuatan iman, kekuatan Islam menghadapi fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Warḍallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'irus sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma nasril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.